perdagangan jual beli Mas. Ini se- sehari kemarin turun 10% Saudara. Pada shock semuanya seluruh seluruh dunia sepertinya ya. Nah, seluruh dunia shock karena sehari kemarin emas turun 10% ya. Portofolionya yang awalnya hijau jadi merah semuanya. Nah, 2 hari yang lalu uh, demikian juga Bursa Efek Indonesia 2 hari yang lalu uh, bursa turun BI ya BI turun 6% ya turun 6% merah semuanya. Oke. Oke. Terus kemudian ini tapi aman saudara, insya Allah aman. Kalau saudara pegang emas aman, insya Allah ya. Insya Allah aman. Meskipun apa turun, insya Allah nanti naik lagi. Ya saudara, ini sekarang kita belajar, bukan belajar ya, kita berdiskusi ya tentang manajemen operasi dan teknologi. Uh, Topiknya adalah global operation atau internasionalisasi operation ya. Oke. Nah ini saudara kita mulai dulu ya. Ini saya kelihatan ya, wajah saya kelihatan saudara di depan saudara. Lihat, Oke, kayak orang game itu di belakangnya ya. iya Bapak, udah kayak Oke, streamer Pak. nggak kayak streamer. Oke, ini saudara lihat ini uh, perusahaan Boeing ya. Boeing ini suppliernya, supplier Boeing itu ada banyak. Dan ini kalau saudara lihat, supplier Boeing itu untuk beragam komponen, masing-masing komponen suppliernya berbeda-beda. Nah, dengan kata lain, yang namanya Boeing itu bukanlah produk dari satu negara saja, tapi sudah menjadi produk dari berbagai negara karena suppliernya banyak. Sehingga sekarang itu yang namanya produk itu sekarang sudah sulit untuk diidentifikasi asalnya dari mana. Kita kita semuanya tahu bahwa yang namanya BMW itu country of originnya itu adalah Jerman. Ya, country of originnya Jerman. Kemudian Apple itu country of originnya Amerika. Tapi sekarang kita tidak tahu identitas dari Apple itu sebenarnya dibuat dari mana, kita nggak tahu. Nah, oke, kita tahu bahwa Apple itu country of originnya Amerika, made in-nya made in Cina. Tapi apakah semuanya komponennya dari Cina? Enggak juga. Ya, demikian juga yang namanya BMW, BMW itu country of origin-nya itu adalah mana Jerman. Mau dibedakan ya, buatan dan country of origin. Manufacturer dan country of origin itu dua hal yang berbeda. Country of origin itu adalah asal mula dari mereknya itu. Asal mula dari mereknya itu. BMW dari Jepang. Maaf, dari Jepang. Dari Jerman. Toyota dari Jepang. Ya, kemudian apa lagi? Honda dari Jepang. Hyundai dari Korea. Itu country of origin. Tapi kita tidak tahu komponen-komponen di dalamnya itu buatan mana saja kita nggak tahu. Ya. Kayak Toyota, Toyota yang ada di Indonesia, apakah semuanya buatan Jepang nggak juga? Dirakitnya di Indonesia, tapi komponen lokalnya banyak ya. Jadi yang namanya sekarang apa produk itu sudah semakin hilang identitasnya ya. Oke. Oh maaf ini dulu pas ngajar sebelumnya pas mendekati Idul Fitri ya. Jadi ada topik tentang ini. Nah, ini ini apa ini ya? Dulu. Oke. Sudah tahu eh, tanda tangannya siapa ini? Nah, ini yang paling bawah tanda tangan siapa ini? Bung Hatta Pak, Bung Hatta ya. Atasnya tanda tangannya siapa? Atasnya Bung Hatta. Ibu Mega Pak. Ibu Mega. Yang kanan atas tanda tangan siapa nih? Bapak mungkin enggak, Pak? Bapak kayaknya deh. Oh, ini bukan ini orang terkenal tokoh-tokoh Indonesia ini. Pak Bambang, Budiono, Budiono, ya. Budiono, betul, Budiono ini. Kemudian yang sebelah kiri tandanya siapa nih? Pak Wapres Pak.
Ya, Pak Wapres kita yang sekarang ya. Ini tanda tangannya Pak Wapres kita semuanya ya. Ini, oke. Ini saya dapat dari Facebook. Kemudian apa pas ngajar kelas sebelumnya saya tampilkan ya. Kemudian kok masih ada di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini saudara, ini adalah alasan mengapa perusahaan melakukan globalisasi ya. Yang pertama itu adalah improve supply chain ya, improve supply chain. Yang kedua reduce cost. Ketiga improve operation. Ketiga understand market. Keempat understand market. Kelima improve products. Keenam attracts and retail global talents ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini saudara lihat ini di sini. eh, untuk memperbaiki supply chain ini ada beberapa contoh ya. Contohnya auto design itu banyak yang dipindahkan kalau di Amerika pindah ke daerah California. Ya, mengapa demikian? Karena di California itu banyak sumber daya orang pinter-pinter ya, otaknya pinter-pinter. Karena di California, negara bagian California itu ada banyak universitas bagus-bagus ya. University California Berkeley, University California Los Angeles, University California San Francisco, University California Irvine dan segala macamnya ya. Nah, kemudian ada University of California yang saya merah-merahin ini. Ini adalah University of California Berkeley. Ya, ini dulu ada orang Indonesia yang alumni sini, alumni University of California Berkeley. Dan dia yang kemudian menjadi arsitek perekonomian Indonesia setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka itu menjadi arsiteknya ekonomi Indonesia. Orangnya adalah alumni University California Berkeley. Dan orangnya itu pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi UII. Dekan yang pertama. Pertanyaan saya, siapa orang itu? Profesor gitu Pak. Siapa? Profesor gitu. Kalau Prof. Sarjito, rektor. Yang, Marek. oh, nah, itu dokter. Kalau Pak Prof. Sarjito itu dokter. Dokter. Saya kasih clue, orang Indonesia yang alumni University of California Berkeley dan kemudian menjadi arsitek ekonomi Indonesia dan arsiteknya itu desainnya itu dipakai sampai zaman Soeharto sampai zaman Soeharto lengser. Sehingga pada waktu itu terkenal bahwa Indonesia itu dikuasai oleh mafia Berkeley. Ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh mafia Berkeley karena yang mendesain adalah orang itu. Saya kasih tahu ya, clue-nya orang itu yang pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi yang kita yang pertama dan yang menjadi arsitek ekonomi Indonesia dan alumni Universitas Karya Berkeley itu adalah keluhnya adalah bapaknya Pak Prabowo. Sudah tahu? Pokoknya Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Itu fotonya ada di ruang ruang sidang itu ada Pak Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Oke. Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Terus kemudian loh kok ada hubungannya sama Prabowo ya? Ada. Nah, ada hubungannya lagi nggak selain itu? Hubungannya dengan Pak Prabowo, Fakultas Ekonomi atau UII secara umum itu? Ada. Ada Pak Prabowo, presiden kita itu, dulu itu punya punya paman. Pamannya itu pada masa dahulu itu kuliah di UII. Tapi kemudian beliaunya gugur pada saat agresi militer di Jogja ya. Beliau menjadi salah seorang pejuang dan gugur di agresi militer di Jogja ya. Ya, seperti itu ya. Wah, kalau gitu, anu Pak, UI pro Prabowo Pak. Enggak pro Prabowo. UI itu pada waktu eh, ini cerita sedikit ya. UI pada waktu Pilpres yang terakhir itu enggak pro Prabowo. Kita pro semuanya. Mengapa? Karena pada waktu itu ketiga calon itu semuanya itu ada hubungannya dengan UI. Ketika calon terdemonya dengan UI ya. Pak Prabowo ayahnya dulu dekan kita, kemudian pamannya Pak Prabowo presiden kita itu juga alumni UI meskipun gugur ya, nggak sempat lulus maksudnya ya. Lah kemudian kalau calon yang lain Pak, calon yang lain itu Pak Ganjar Pranowo ya, wakilnya siapa? Wakilnya calon wakilnya dulu siapa? Pak Mahfud kan? Ya, ya Ya, Pak, ya Pak Mahfud itu kan dosen hukum ya, fakultas hukum ya.
Jurusan Fakultas Hukum. Jadi juga ada hubungannya dengan UI. Nah, lah kemudian kalau Anis, Anis apa hubungannya dengan UI? Anis Baswedan ya, apa hubungannya dengan UI? Eh, Semuanya ada hubungannya, termasuk yang calonnya Anies Baswedan itu ya, calon presiden Anies Baswedan. Anies Baswedan itu dulu eh, ayahnya itu adalah dosen Fakultas Ekonomi dan juga menjadi dekan di Fakultas Ekonomi UI. Dulu namanya masih Fakultas Ekonomi. Eh, dan makamnya ayahnya eh, Pak Anies Baswedan itu namanya Pak Rashid Baswedan itu juga dimakamkan di makam kampus UI. Sehingga kalau mendekati bulan Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan itu ya, biasanya Pak Anies Baswedan itu eh, ziarah ke makam ayahandanya yang ada di kampus UI ya, seperti itu. Yang ada di kampus atas sana ya. Kalau saudara, saya yakin saudara banyak yang nggak aware ya. Kalau di kampus UI atas, di selatan masjid itu ada makam UI. Makam UI ya, makam orang-orang UI ya. Oke, termasuk ayahnya Pak Anies Baswedan. Oke. Seperti itu saudara ya. Ini selingannya. Oke. Ada yang mau tanya? Boleh. Gimana caranya ketemu beliaunya? Gampang. Ya. Saudara kalau pas nanti kalau pengen ketemu beliaunya, misalnya ketemu siapa? Kalau ketemu ketemu ayahnya Pak Anies Baswedan ya nggak bisa. Beliau udah almarhum ya. Nah, tapi eh, beliaunya sering diundang ke kampus juga ya. Kalau pengen ketemu Pak Mahfud, gampang. Saudara datang pas halal bihalal ya di masjid mana itu masjid Ulil Albab itu ada ya pasal lebih halal. Eh, Ketemu siapa lagi? Ketemu Pak Anies Baswedan itu datang juga pas halal bihalal Fakultas Ekonomi itu FBE Fakultas Bisnis Ekonomi itu ada seringkali juga diundang ya dan sering sering datang beliaunya ya. Boleh. Ada yang mau tanya? Boleh. Itu Anies Baswedan itu dulu yang ini ya, eh, yang ngospek saya dulu ya, yang mengospek saya pada waktu saya masuk baru, beliaunya sudah lulus S1, tapi kemudian diminta untuk menjadi pembicara kalau nggak salah dulu ya, saya ingat saya seperti itu. Nah, karena dulu saya alumni kampus sebelah, alumni UGM saya, adik kelasnya Pak Anies. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi ini adalah eh, mengapa perusahaan banyak memindahkan lokasi perusahaannya ya. Itu kalau di Amerika auto design itu banyak pindah kemana ke California dan California itu juga ada lembah silikon atau Silicon Valley. Silicon Valley. Di sana banyak eh, talent-talent alumni-alumni dari universitas-universitas yang bagus. Saudara pasti beranggapan bahwa Indonesia itu yang paling bagus Institute of Technology-nya itu ITB betul kan ya. Nah di Amerika ada juga ITB. ITB-nya Amerika itu adalah apa MIT dan satunya lagi adalah Caltech. Caltech itu adalah California Institute of Technology. Letaknya di mana? Juga di California. California Institute of Technology itu kecil saudara, kecil, tapi pernah menjadi peringkat satu sedunia mengalahkan Harvard dan selalu masuk 10 besar sedunia ya. Itu California Institute of Technology. Itu mahasiswanya berapa? Mahasiswanya cuma 2.000. Nah, mahasiswa 2.000. Fakultas Bisnis Ekonomi, FBE kita itu mahasiswanya itu 4.000, Saudara. Nah, mahasiswanya 4.000. Ya. Separuhnya dari mahasiswa FBE, tapi dia eh, bisa mencapai nomor satu di dunia. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa, karena masing-masing orang itu luar biasa ini ya, otaknya ya. Itu California Institute of Technology. Kalau saudara masuk ke sana, dijamin nggak akan nganggur ya. Nah, bisa masuk ke sana. Bisa masuk itu gampang. Yang susah itu keluarnya, saudara ya. California Institute of Technology itu. Dosennya berapa? Dosennya cuma 200, saudara. Dosen cuma 200 ya. Oke. Yang susah itu adalah ini, California Institute of Technology, Caltech ya. Nah, kemudian contoh lain ini, saudara yakin pasti sangat familiar bahwa yang namanya pabrik sepatu ya itu banyak lokasinya di mana di Cina ya. Kemudian parfum manufacturing itu banyak yang berlokasi di mana di Prancis. Karena bahan bakunya itu adalah bahan baku dari bunga, dari serbuk apa itu namanya sari bunga itu apa namanya? Sari bunga yang butiran-butiran itu loh, butiran-butiran bunga. Nah, yang
butiran-butiran bunga itu apa yang di dalamnya? Serbuk sari ya, serbuk sari ya, seperti itu. Mungkin saudara berpikiran dulu Pak, bukannya Prancis itu negara modern Pak? Negara modern, apa ada pertanian di sana? Jangan salah saudara, yang namanya negara-negara Eropa itu pertaniannya itu jauh lebih terurus daripada Indonesia. Ya, negara-negara Eropa itu pertaniannya jauh lebih terurus daripada Indonesia. Yang namanya tanaman tulip itu ya, kalau saudara itu traveling keluar kota gitu ya, itu satu hamparan luas itu warnanya itu kuning semua, merah semua itu luar biasa banyaknya ya, seperti itu. Itu yang saya lakukan dulu pada waktu saya kuliah S3 itu waktu di Eropa itu. Tahun pertama saya itu kemana-mana cuman tahun pertama saya itu cuman jalan-jalan terus kemana-mana gitu ya. Nyewa mobil BMW, pakai SIM C ya, seperti itu ya. Karena SIM Indonesia berlaku kalau di Inggris itu. Untuk apa? Untuk driving, untuk nyetir mobil ya. SIM Indonesia berlaku di Inggris. Kenapa kok berlaku Pak? Karena nyetirnya sama-sama, di jalannya sebelah kiri, setir mobil di sebelah kanan gitu ya. Itu kalau di Inggris, kalau di negara Eropa lain, SIM Indonesia nggak berlaku ya. Tapi hanya berlaku 1 tahun ya, seperti itu ya. Makanya nanti kalau saudara kuliah S3, cari aja ke Inggris ya, lebih enak ya, lebih enak. Jangan ke Prancis ya, ke Prancis nggak enak. Kurang friendly terhadap Muslim ya. Jadi ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan pencarian uh, uh, bahan baku atau resource untuk produksi ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah alasan lain itu adalah berusaha untuk mengurangi biaya ya, mengurangi biaya. Ini biasanya uh, untuk mengurangi biaya tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja. Kalau di kawasan Asia Tenggara yang paling murah itu sekarang Vietnam ya. Yang paling murah sekarang itu Vietnam. Bahkan dibandingkan dengan Indonesia, Vietnam itu lebih murah. Termasuk mata uang rupiah itu lebih kuat. Rupiah dibandingkan dengan Vietnam dong. Kalau saudara punya mata uang rupiah, belanja di Vietnam itu laku saudara. Nah, saudara di pasar pakai uang rupiah itu laku. Nggak usah ditukerin pakai mata uang dong, nggak usah ya. Dan mereka mau menerima ya, seperti itu. Dan kalau saudara cowok-cowok itu ya, kalau saudara belanja di sana itu suka dijawil-jawili gitu, ayo beli gitu kan, ayo beli tampan tampan, ayo beli tampan gitu kan, handsome handsome, bayi bayi, nah itu kan, seperti itu ya. Nah kemudian ini saudara, alasan lain untuk melakukan globalisasi adalah untuk memperbaiki operasi, untuk meningkatkan operasi ya. Ini contohnya ini adalah Toyota ya. Ini untuk memahami bagaimana perbedaan praktek bisnis di negara lain ya. Bagaimana praktek bisnis di negara lain. Contohnya ini uh, orang-orang Amerika kalau ingin memahami bagaimana penerapan just in time, orang-orang Amerika kalau ingin memahami bagaimana penerapan just in time, ya harus ke Jepang langsung. Harus kemana? Harus ke Toyota langsung. Ya, harus memahami bagaimana tindak tanduk mereka selama keseharian orang-orang Jepang. Ya, demikian juga saudara, kalau mau belajar uh, apa istilahnya? Belajar engineering misalkan ya, belajar engineering, belajar teknik. Kalau saudara belajar teknik itu, bayangan saudara mungkin pasti belajarnya hanya menggunakan rumus-rumus, belajar menghitung kalkulator pakai komputer gitu ya. Itu nggak seperti itu saudara. Kalau saudara pengen belajar engineering ke Jerman, saudara itu tidak hanya sekedar belajar ilmunya kalkulasi, membuat rumus, memecahkan rumus itu enggak saudara. Saudara kalau belajar engineering ke Jerman, saudara harus memahami bagaimana budaya orang Jerman, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka memecahkan masalah. Itu seperti itu. Orang Jerman itu pemecahan masalahnya berbeda dengan orang-orang kebanyakan, termasuk berbeda dengan orang-orang kita, orang-orang Asia. Contohnya gini, kalau saudara mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa dikerjakan, itu saudara akan terus mencoba terus gitu kan. Misalkan mau apa, mau benerin sesuatu gitu ya, atau membuat sesuatu di rumah, dicoba-coba terus sampai bisa itu. Kalau orang Jerman nggak, dengan cara ini nggak bisa, ya sudah tinggalkan kemudian kita mencari cara lain yang 100% baru dengan menggunakan
cara yang baru. Itu seperti itu. Itu adalah pendekatan orang Jerman. Demikian juga orang Asia dan orang-orang Eropa itu berbeda dalam memecahkan masalah. Bahkan dalam mengerjakan tugas pun berbeda sama sekali, saudara. Mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Eropa itu berbeda. Tidak hanya mahasiswa Indonesia, mahasiswa Asia secara umum dan orang Eropa itu dalam mengerjakan tugas itu pun berbeda. Uh, Bedanya gimana? Begini, saudara. Kalau orang-orang Asia itu melihat sekali dalam hal yang sifatnya detail, teliti, detail, telaten. Nah, demikian juga dalam mengerjakan pekerjaan umum itu orang-orang Asia itu seperti itu. Nah, kalau orang-orang Eropa dalam mengerjakan tugas, tugas kuliah, mahasiswa Eropa itu nggak begitu detail. Hmm. Kalau orang-orang Asia, orang Cina, Indonesia juga ya, kalau mengerjakan tugas pasti panjang, referensinya banyak, citasinya banyak, kemudian detail, rapi gitu ya. Orang Eropa nggak seperti itu. Orang Eropa gimana? Orang Eropa lebih pendek tulisannya kalau ngerjakan paper, citasinya cuman sedikit. Terus kemudian dia lebih banyak menggunakan idenya sendiri. Nah, kalau orang Asia lebih banyak menggunakan citasi orang lain, menggunakan referensi orang lain ya. Nah, kemudian apa plus minusnya? Plus minusnya kalau orang Indonesia dan orang Asia umumnya, ini kok kamu menggunakan eh, eh, apa citasinya banyak dari orang lain. Itu bagus pertanda kamu membaca banyak, tapi idemu sendiri mana gitu. Sementara orang Eropa itu eh, mereka pede kalau presentasi. Eh, Wah, padahal ininya referensinya cuma dikit gitu kan. Nah, terus kemudian orang-orang Asia mengkritik, itu kan idemu, dasar teorinya mana? No. Yo, dasar teorinya ya ada ini meskipun sedikit. No. Tapi ini orisinalitasnya tinggi. Ya. Berbeda dengan punya orang-orang Asia yang referensinya banyak tapi minim orisinalitas. Itu seperti itu. Dan ini saudara hanya bisa dipahami perbedaan seperti ini kalau saudara langsung datang dan berinteraksi dengan mereka ya, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di negara asalnya. Oke. Nah, gini saudara, saudara mungkin berargumen, loh Pak, saya pernah kok Pak ke banyak negara. Ada satu dosen itu berpendapat seperti itu. Saya pernah ke lebih dari 20 negara, sehingga saya sudah menjadi orang internasional. Enggak, saudara. Enggak seperti itu konsepnya. Ada dosen pejabat di universitas kita itu mengklaim bahwa dia pernah lebih dari 20 negara, pergi berkunjung ke lebih dari 20 negara dan telah menjadi orang internasional karena telah berkunjung ke lebih dari 20 negara. Tidak, tidak seperti itu. Lebih baik saudara berkunjung ke satu negara, misalkan ke Australia, ke Inggris, ke Prancis, selama 1 tahun atau 2 tahun, dan saudara belajar di sana atau bekerja di sana, sehingga saudara merasakan bagaimana saudara mengalami konflik, saudara mengalami apa itu namanya perselisihan, saudara berdebat dengan mereka, saudara merasa harga dirinya terganggu, itu jauh lebih bermakna daripada saudara berkunjung ke 20 negara, tapi masing-masing negara hanya 1 minggu, 1 minggu. Ini saya kasih tahu ya. Karena apa? Kalau saudara berkunjung di masing-masing negara 1 minggu, 1 minggu, itu saudara dilayani sebagai seorang tamu. Sehingga saudara diistimewakan. Tapi kalau saudara berkunjung ke suatu negara, selama 1 tahun, 2 tahun bekerja atau belajar, saudara akan mengerti bagaimana saudara misalkan mengalami konflik kepentingan, dan saudara harus fight head to head itu, saudara akan merasakan, dan saudara akan menjadi apa seorang berbeda nanti ya. Oke, seperti itu. Nah, saudara akan memahami bagaimana depresi, karena perbedaan apa? Perbedaan budaya gitu kan. Jangan salah, saudara kalau di luar negeri itu eh, bekerja di luar negeri, saudara itu kadang-kadang itu nggak tahu apa definisinya yang bagus. Definisi pekerjaan yang bagus itu seperti apa? Kadang-kadang saudara nggak tahu loh ya. Karena bagusnya kita, bagusnya orang Indonesia itu belum tentu bagus menurut mereka. Seperti itu. Ya. Makanya orang-orang Amerika itu bersedia datang ke mana? Ke Toyota sekedar untuk belajar Toyota Production System ya. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan ini mebel yang belajar kemana? Negara-negara Skandinavia.
Untuk belajar apa, saudara? Tentang ergonomis ya. Kepencet, maaf. Ya, ini belajar tentang ergonomis ya. Ini belajar tentang ergonomis. Apa sih ergonomis? Ini contohnya ergonomis seperti ini, saudara. Ergonomis. Ini adalah contoh ergonomis. Ergonomis itu adalah desain yang sesuai dengan fisiologis tubuh manusia ya. Ergonomis itu adalah desain produk yang sesuai dengan fisiologis tubuh manusia. Ini kalau ini kursinya itu baiknya ya seperti ini ya. Ini saudara lihat di sini bagian, mohon maaf, bagian pantatnya. Bagian pantatnya itu agak melenduk seperti ini, agak melenduk ya. Kemudian ini kalau ada bagian pantat, ujung pantat ini ada yang warna putih kursinya. Kursinya warna putih itu biasanya lebih lembut, saudara. Untuk apa lebih lembut atau kalau nggak lebih lembut, ini ada cekungannya, ada ruangnya. Gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk menaruh, menempatkan tulang ekor saudara. Karena saudara pasti punya tulang ekor. Nanti kalau pas di kamar mandi, silahkan diraba. Tulang belakang saudara, ujung tulang belakang saudara paling bawah itu ada tulang ekornya. Ada menonjolnya dikit gini ya. Nah, gini, dikit gitu ya. Kayak berbentuk U gitu. Itu harus dilindungi karena itu adalah ujung dari pusat saraf yang kedua setelah otak. Pusat saraf yang kedua itu adalah tulang belakang ya, medula oblongata ya. Oke. Eh, saya dikit ingat pelajaran SMA karena saya dulu pengennya cita-citanya jadi dokter ya, tapi nggak kesampaian ya. Nah, nggak usah jadi dokter, jadinya dokter aja ya, nggak apa ya. Hmm, karena di rumah sudah ada dokter ya. Oke. Oke, kemudian alasan berikutnya ini adalah understand the market. Understand the market ini tujuannya untuk memahami bagaimana kondisi pasar di luar negeri. Oke. Bagaimana kondisi pasar di luar negeri. Eh, Contohnya gini, saudara. Satu-satunya, contohnya untuk McD ya. McD, satu-satunya McD di seluruh dunia yang ada lesehannya itu hanya ada di Jogja, yang ada di Jalan Malioboro. Sekarang juga ada tutup ya. Yang ada lesehannya itu hanyalah McD yang ada di Jalan Malioboro. Ya, seperti itu. Dan satu-satunya McD di seluruh dunia yang ada nasinya itu cuma di Indonesia. Ya, seperti itu. Yang lainnya nggak ada. Nah, Thailand aja pakai chips, pakai kentang goreng. Nah, Malaysia juga pakai kentang goreng. Yang ada nasinya cuma di Indonesia ya. Oke, seperti itu saudara. Nah, kemudian pertimbangan lain untuk contoh lain ya, contoh lain untuk memahami pasar luar negeri itu juga contohnya adalah masalah merek, masalah merek. Merek di satu negara, di negara asalnya itu belum tentu bisa diterima di negara tujuan yang lain, saudara. Saya kasih tahu, ini sangat ekstrim contohnya ya. Saya kasih tahu, contohnya ini sangat ekstrim. Eh, ya, ya ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh eh, bagaimana satu merek di negara asal itu belum tentu bisa berlaku di negara lain. Dan mereknya itu harus dimodifikasi, harus dirubah. Kalau nggak dirubah, 100% nggak bisa laku. Ya, ini adalah contohnya. Sudah pernah dengar ini contoh ini? Ini salah satu startup. Mohon maaf, jangan ini serius ya. Ini serius ya. Jangan ketawa ya. Ini serius. Ini adalah startup dari Jerman yang bergerak dalam bidang akuntansi. Dalam bidang akuntansi, dan ini adalah perusahaan bagus. Nah, ini nggak bisa masuk ke Indonesia, nggak bisa. Kalau tidak merubah mereknya. Ya, seperti itu. Ini serius kita ya, sedang serius.
Nggak mungkin masuk ke Indonesia kalau tidak merubah eh, mereknya ya. Oke. Dan ini sempat viral di Indonesia sempat viral. eh, Terus kemudian mereka berkomentar bahwa terima kasih audiens dari Indonesia, kita akan merebrand merek kita kalau kita akan masuk ke Indonesia seperti itu. Oke. Kemudian nanti silakan di searching berikutnya ya, silakan di searching sendiri itu merek tersebut ya lanjutannya ya. Kemudian contoh lain, eh, oke, ya lanjut aja dulu. Kemudian ya, ini pertimbangan berikutnya mengapa melakukan globalisasi ya. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk ya, meningkatkan kualitas produk. Ini contohnya BMW ini melakukan joint research ya dengan perusahaan juga ya. Mengapa demikian? Perusahaan-perusahaan Eropa, otomotif Eropa itu bodi mobilnya itu besar-besar. Demikian juga perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika ya. Mereka berusaha untuk belajar dari Jepang, Toyota, mengapa kok Toyota itu atau mobil-mobil Jepang pada umumnya itu kok bisa laku di kawasan Asia dan bagaimana mendesain mobil-mobil yang lebih ramping, yang lebih kecil gitu ya. Ya, ini improve produk. Kemudian contoh yang lain itu adalah Samsung dan Bosch ini membuat apa? Membuat research center dalam bidang untuk apa? Untuk baterai ya. Nah, kemudian eh, ini pertimbangan lainnya ini adalah attracts and retail global talents ya. Attracts and global talent ini contohnya kalau di India, India itu ada Indian Institute of Technology. Ini Indian Institute of Technology. Ini lokasinya banyak sekali. Ini ada yang di Delhi, kemudian ada Ahmedabad, kemudian dan lain kota-kota lainnya ya. Ini pernah dilakukan perankingan. Ini Indian Institute of Technology ini semacam ITB-nya India. Hanya saja kalau di India ini di banyak tempat, di banyak lokasi. Dan pernah dilakukan perankingan. Ini rankingnya itu ranking 2 sampai ranking 8 itu dari India semua. Nomor satunya siapa? Nomor satunya itu adalah Tokyo Institute of Technology ya. Kemudian nomor 2 sampai nomor 8 itu India semuanya ya. ITB nomor berapa? ITB nomor 18 ya. ITB itu nomor 18. Nah, jauh jauh dibandingkan dengan India. Padahal India itu ekonominya ya kayak gitu ya. Nah, biasa-biasa aja. Tapi untuk masuk di universitas di India itu sangat susah karena penduduknya di sana itu sangat banyak sehingga kompetisinya sangat ketat ya. Oke. Nah, kemudian ini saudara, saya kasih tahu ya, kalau saudara kuliah di luar negeri atau apa atau bekerja di luar negeri, yang paling susah itu adalah memahami budaya atau etika. Kalau saudara bekerja di luar negeri, masalah ini otak itu nggak masalah. Saudara pinter-pinter semuanya. Tapi kalau masalah budaya, susah sekali dipahami ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau table manner saja, saudara pasti susah, seringkali kikuk, termasuk saya. Table manner apa yang dilakukan saudara? Pada saat semua orang sudah duduk di tempatnya masing-masing, kemudian sudah sapu tangan yang dibentuk di meja itu ya, sapu tangan yang dibentuk kayak topi itu sudah ditaruh di mana? Napkins ya, napkin sapu tangannya sudah ditaruh di pangkuan, kemudian dibagikan menu. Apa yang saudara akan lakukan? Kalau di mana di budaya Eropa, di budaya Inggris misalnya. Nah, saudara pasti susah untuk menempatkan diri dalam kondisi seperti itu karena harus tahu etiketnya ya, etiketnya harus tahu. Oke. Nah, biasanya kalau sudah dibagikan menu, terus kemudian sudah duduk masing-masing, kemudian napkinsnya, sapu tangannya itu sudah ditaruh di atas ini, di atas apa, paha, ya. Kemudian dibagikan menu gitu kan, saudara buka menu. Setelah buka menu, apa yang dilakukan? Apakah saudara langsung, oh saya milih ini, saya milih? Enggak, saudara. Biasanya
Setelah dikasihkan menu, kemudian saudara ngobrol sama sebelahnya. Ngobrol dengan sebelahnya tentang hal-hal yang positif dari yang ada di menu. Oh, ini kelihatannya bagus. Oh, ini kelihatannya delicious. Oh, ini kelihatannya manis. Ini kelihatannya asin, tapi juga gurih dan segala macamnya. Ber, berkomentar yang sifatnya positif, positif semuanya. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian ini contohnya ya. Contoh yang lain ini apa nih? Punctuality. Punctuality itu adalah ketepatan waktu ya. Ketepatan waktu. Saudara kalau misalkan diundang makan malam, atau diundang untuk pertemuan pertemuan kantor itu bagaimana? Nah, ketepatan waktunya itu beda saudara. Kalau saudara di luar negeri di Inggris, saudara diundang makan malam ke rumahnya, ke rumah teman saudara, itu berbeda dengan kalau saudara diundang untuk meeting urusan kantor atau urusan kampus. Kalau saudara diundang untuk urusan meeting kantor atau urusan kampus, urusan pekerjaan, ini punctuality itu ketepatan waktu ya. Saudara harus datang 5 atau 10 menit sebelum jadwal. Misalkan meetingnya jam 10, maka saudara harus datang jam 10 kurang 5 menit atau 10 menit. Itu seperti itu. Tapi kalau saudara diundang untuk makan malam di rumah teman saudara yang orang bule di sana, saudara baiknya datangnya telat sekitar 5 sampai 10 menit ya. 10 menit malah lebih bagus. Sampai 15 menit itu juga boleh ya. Jangan datang terlalu awal. Itu etiketnya seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk urusan kantor tepat waktu datang lebih awal, tapi kalau untuk urusan yang sifatnya personal itu malah sedikit lebih molor sedikit, telat sedikit. Nah, ini berbeda dengan orang Jerman. Orang Jerman, itu tadi Inggris ya saya bilang kan. Orang Jerman jam 11 ya jam 11, jam 10 ya jam 10. Itu kaku mekanistik ya. Seperti itu. Nah, demikian juga orang Jepang. Orang Jepang itu kaku sekali ya. Seperti itu. Jam 11 ya jam 11 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu ya waktu membahas just in time. Kemudian saudara lihat ini berikutnya apa nih? Lunch break. Lunch break, saudara, kalau saudara besok misalkan ya uh, bekerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri, banyak orang makan siangnya itu bawa dari rumah. Termasuk saya juga bawa dari rumah. Ya, saya bawa dari rumah biasanya saya bawa nasi, kemudian sayur rebus, misalkan bayam, bukan bayam sebenarnya, sawi. Sawi itu sana itu apapun pokoknya sayur hijau yang ada daunnya itu mereka selalu menyebutnya spinach di, disebutnya sebagai bayam ya. Entah itu sawi, entah itu bayam itu sendiri, entah itu daun apalah pokoknya yang daun hijau itu disebutnya spinach gitu kan. Nah, saya makanya makan siang saya itu nasi, kemudian spinach itu, terus kemudian biasanya saya pakai salmon ya, salmon bakar grill ya, atau ayam ya, udah itu. Wow, kemudian dikomentari, wow kamu makannya sehat sekali ya, padahal yo terima kasih saya bilang gitu, padahal saya bisanya ya cuma masak itu gitu ya. Nah, saudara uh, berkomentar seperti itu tadi, berkomentar tentang makan siang, uh, itu juga sensitif saudara ya, sensitif. Nah, kalau kita makan siang itu satu kantor itu biasanya bareng-bareng di satu ruangan besar gitu ya. Dan saudara sebenarnya melirik apa yang dimakan oleh temannya itu sangat saru. Melirik apa yang dimakan oleh temannya itu sangat saru. Nah, sangat apa itu menyalahi etika karena eh, melihat menunya teman itu menunjukkan kesehatan badan yang ada di teman saudara itu ya. Kalau makannya itu misalnya berlemak terus, wah berarti badannya nggak sehat ya. Kalau makannya uh, berlemak terus, oh, ini berarti penuh dengan penyakit. Ya, itu bagian dari privasi. Intinya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah ini saudara, yuk coba saudara ini tes case dulu. Ini ini coba ini produknya dan perusahaannya. Mana ini yang saudara pilih? Apa nama produknya dan apa nama perusahaannya? Apa nama produknya dan apa nama perusahaannya?
Firestone Tires mungkin Pak. Bridgestone. Firestone Tires, Bridgestone, ya ya. Firestone Tires, Bridgestone, ya itu termasuk salah satu dari tiga perusahaan perusahaan tire terbesar di dunia ya. Ingat the rule of three, the rule of three itu di segala jenis industri itu biasanya ada tiga perusahaan yang dominan dan maksimal itu lima. Satu, dua, tiga itu perusahaan besar, kemudian empat limanya itu sebagai pengekornya. Biasanya satu, dua, tiga itu besar, empat, lima itu jaraknya jauh, jauh lebih kecil maksudnya ya. Nah, Firestone Tires itu Bridgestone ya ada lagi apa lagi selain itu? Haagen-Dazs es krim punyanya Nestle, Pak. Oke. Oh, ya kue siapa yang suka kue siapa yang suka es krim? Yo. Ada lagi Haagen-Dazs es krim punyanya Nestle terus apa lagi saudara ada yang ini lagi MGM Movies mana MGM Movies movie ini Ah, kira-kira mana movie kan nggak mungkin Tata Motor nggak mungkin ya. Ah, Bridgestone juga nggak mungkin ya. MGM Movies kayaknya Sony ya. Kemudian Lamborghini Auto, Lamborghini itu apa? Mobil ya, auto. Kemungkinan Tata Motor ya, Tata Motor Limited. Kita lihat cek. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah produknya dan parent company-nya ya. Ini adalah produknya dan uh, parent company-nya ya. Oke. Oke, next. Berikutnya ini coba kalau ini nama parent company-nya dan asal negaranya. Nah, mana nih asal negaranya? Yang jelas ini nggak ada yang dari Inggris nggak ada. Ini semuanya nggak ada yang dari Inggris. Yang dari Great Britain nggak ada. Ya, Lamborghini Auto dari mana? Ini Lamborghini Auto, Jaguar Auto. Ini nggak jauh-jauh. Lamborghini Auto, Jaguar Auto itu nggak jauh-jauh dari Jerman, Jepang, kemudian India ya. Oke, oke kita lihat ya. Jaguar Auto dari India, kemudian Lamborghini dari Jerman, kemudian Firestone dari Jepang ya. Oke, ini adalah asal produk dan negaranya. Oke, maaf ya, nama produk dan negaranya, manufacturer dan negaranya. Oke, oke ini semuanya tentang apa, saudara, tentang internasionalisasi dan globalisasi bidang operasi ya. Oke. Ini kemudian ini sudah masuk ke topik yang lain lagi. Ini tentang visi, misi. Ini nanti masuknya di manajemen strategik. Kemarin sudah di manajemen strategik ya. Oke, kita sesekali lebih awal ya. Selesainya maksudnya. Karena selalu mepet akhir-akhir. Yang mau presentasi siapa ini? Kelompok 4. Iya Pak, kelompok kelompok keempat Pak. Oke, kelompok 4 ya. Silakan, saudara. Sebentar, saya enable untuk multiple participant sharing. Oke, sudah. Izin share screen Pak. Oke, silakan. Tentang digitalisasi ya. Apakah sudah terlihat Bapak? Oke, sudah mastering digital transportation of sales. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Mastering the Digital Transformation of Sales. Eh, Artikel yang dibuat oleh Paulo Guenci dan Mr. Johannes dari California Management Review. Ini salah satu topik yang menarik terkait transformasi digital. Adapun yang akan presentasi hari ini, yang pertama ada Mbak Axel Mosa, yang kedua ada Mbak Cynthia Yunidia, yang ketiga ada Mbak Arina Fitriyatina, dan terakhir saya sendiri, Andi Afrizal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak Mas Andi. Untuk yang pertama, kita akan buka dengan summary artikel tersebut. Jadi, untuk artikel tersebut itu membahas mengenai banyak perusahaan yang berinvestasi besar dalam digitalisasi penjualan, namun hasilnya seringkali tidak efektif karena kurang panduan konseptual yang holistik. Jadi artikel ini menyajikan model untuk menganalisis proses penjualan dan penerapan transformasi digital. Jadi artikel ini bisa menjadi pedoman, contoh dan peluang benchmark yang dapat ditindaklanjuti bagi manajer untuk mendorong transformasi penjualan digital secara efektif. Next, Mas. Nah, kenapa transformasi digital itu seringkali berujung pada kegagalan pada beberapa company? Itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adanya kesenjangan antara investasi dan juga adopsi teknologinya. Jadi masalah yang sering muncul dalam manajemen operasi itu ada ketidakseimbangan aset. Banyak perusahaan berani mengeluarkan investasi tinggi dalam hal teknologi, namun pada akhirnya tingkat adopsi di lapangannya itu sangat rendah. Jadi hal ini sering terjadi karena teknologi yang dibeli atau dibuat itu terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan SIS atau workflow yang dikerjakan harian oleh tim operasi di masing-masing perusahaan. Yang kedua, itu ada rendahnya persepsi efektivitas, yaitu hanya 15% eksekutif yang merasa alat penjualan mereka itu efektif. Data menunjukkan alat penjualan mereka saat ini itu kurang efektif. Ini berarti ada 85% pemimpin bisnis yang merasa investasi digital mereka itu belum memberikan dampak yang signifikan terhadap performa organisasi. Jadi dalam perspektif operasi, hal tersebut membentuk pemborosan atau waste sumber daya yang cukup besar. Dan yang terakhir itu masalah utamanya ditemukan kurangnya panduan holistik dalam proses implementasi. Alih-alih memilih peta jalan yang sudah terintegrasi, perusahaan seringkali hanya melakukan metode trial dan error. Jadi mereka mencoba-coba teknologi tanpa strategi yang utuh, sehingga transformasinya tidak memberikan hasil yang berkelanjutan dan juga maksimal. Next, Mas. Next lagi. Nah, untuk frameworknya atau key points-nya ini ada beberapa yang pertanyaan kunci yang untuk menuju transformasi digital terkait penjualan. Yang pertama itu ada what atau analisis proses penjualan. Jadi kita harus menjawab apa sebelum menyentuh teknologi. Itu kita perlu melakukan audit operasional terhadap penjualan yang ada pada perusahaan saat ini. Kemudian kita mengidentifikasi titik mana aja yang mendesak untuk dilakukan digitalisasi. Kemudian, contohnya itu mungkin ada bagian administrasi pesanan atau pelacakan stok secara real time atau proses sistem pembayaran. Pada intinya itu kita tidak bisa mendigitalisasi apa ya semua problem, tapi kita harus merapikan prosesnya terlebih dahulu, kemudian memberikan sentuhan atau proses transformasi digital. Nah, kemudian yang kedua itu ada why, yaitu tujuan digitalisasi itu apa. Kita harus memahami alasan dibalik mengapa. Nah, dalam manajemen operasi ini kita sering dihadapkan pada dua pilihan besar, efisiensi atau efektivitas. Jika kita fokus pada efisiensi, kita lebih ingin proses yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah.
seperti otomatisasi pada penginputan data. Nah, jika kita fokus pada efektivitas, kita ingin hasil penjualan yang lebih baik atau kualitas hubungan pelanggan yang lebih dalam. Nah, memahami tujuan-tujuan tersebut itu sangatlah penting agar investasi teknologi itu tidak terbuang percuma. Dan yang terakhir itu ada how atau opsi respon dari digital tersebut. Kita di sini itu menentukan strategi atau pathway transformasi digital itu bisa dipilih mulai dari sekedar mendigitalisasi dokumen fisik hingga mengubah total untuk model bisnis pada perusahaan. Nah, langkah tersebut itu menuntut untuk kesiapan bukan hanya dari sisi infrastruktur artinya, namun juga untuk kesiapan sumber daya manusia yang nantinya akan mengoperasikan digitalisasi tersebut dan beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Next, Mas Andi. Nah, di sini itu ada tabel ya, bagaimana untuk manage digital transformasi di sales. Nah, ini itu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan penyusunan strategi. Nah, kita sebagai perusahaan itu harus memiliki kejelasan strategis mengenai tujuan dan fokus transformasi. Di sini kita bisa melihat dua dimensi utama, itu ada sumbu why dan sumbu what. Sumbu why atau tujuan itu bagaimana kita ingin meningkatkan efisiensi atau melakukan sesuatu dengan benar dan hemat biaya, atau meningkatkan efektivitasnya dengan melakukan sesuatu yang benar atau berdampak besar. Dan sumber what itu apakah kita fokus pada proses internal organisasi atau pada proses interaksi pelanggan. Jadi dari matriks ini kita bisa memetakan 4 kuadran utama, misalkan dari meningkatkan efisiensi internal melalui otomatisasi atau meningkatkan efektivitas interaksi pelanggan melalui personalisasi layanan. Kemudian masuk ke jalur digital. Setelah kita menentukan arah, kita bisa memilih jalur digital yang konsisten. Itu ada 6 pendekatan. Yang pertama ada substitute, itu dengan mengganti proses manual dengan digital. Kemudian ada suplemen, dengan memperkuat proses yang ada dengan alat digital. Kemudian ada simplify, yaitu menyederhanakan alur kerja yang kompleks. Kemudian ada share, dengan memfasilitasi pertukaran data antar bagian. Kemudian yang kelima ada support, mendukung staf dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada services, atau dengan meningkatkan nilai layanan kepada pelanggan. Kemudian setelah keenam di jalur digital itu terjawab, masuk ke implementasi strategi atau actionnya, itu di sini operasional bisa dijalankan melalui 3 pilar digitalisasi. Yang pertama itu ada digitalisasi informasi, itu bagaimana sebuah perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan mendiseminasi data agar menjadi wawasan yang berguna. Kemudian yang kedua itu ada digitalisasi melalui proses internal, itu perusahaan melakukan otomatisasi, harmonisasi, dan penentuan prioritas proses agar lebih ramping. Kemudian yang ketiga itu ada digitalisasi melalui proses interaksi pelanggan, yaitu perusahaan menyediakan saluran digital yang memudahkan pelanggan dan memberikan sentuhan lebih personal kepada masing-masing customer. Kemudian masuk proses yang terakhir itu monitoring dan KPI. Dalam manajemen operasi itu ada patah apa yang tidak bisa diukur, itu tidak bisa dikelola. Nah, oleh karena itu langkah yang terakhir itu kita sebagai perusahaan bisa memantau transformasi digital tersebut melalui KPI yang konsisten. Contohnya itu melalui bottom line, jadi melihat persentase penjualan online terhadap total pendapatan. Kemudian ada cost, itu bisa dengan mengukur penghematan biaya operasional. Kemudian selanjutnya ada proses, memantau kecepatan proses dan kemudahan layanan secara mandiri. Kemudian yang keempat ada customer, itu melihat pertumbuhan pengguna dan tingkat respon. Kemudian yang terakhir itu ada learning and innovation, jadi menilai munculnya ide-ide baru dan adaptasi organisasi terhadap sebuah perubahan. Nah, jadi kesimpulan dari model ini itu menunjukkan transformasi digital yang sukses dalam penjualan itu memerlukan sinkronisasi antara strategi yang jelas di awal dan juga eksekusi operasional yang terukur di akhir. Jadi dengan model ini perusahaan tidak hanya asal-asal terlihat digital, tapi benar-benar menjadi lebih kompetitif secara operasional sehari-hari. Next, Mas Andi.
Nah, selanjutnya ini kita akan melihat analisis proses penjualan. Jadi dalam memandang efektivitas operasional, itu sebuah perusahaan tidak hanya melihat hasil akhir angka penjualan, tapi bagaimana proses di dalamnya dikelola. Yang pertama itu dengan customer interaction process atau kita fokus pada proses interaksi dengan pelanggan. Nah, di sini itu kita sebuah perusahaan mencakup seluruh aktivitas di mana terjadi komunikasi langsung dengan pelanggan, mulai dari identifikasi prospek siapa yang kita sasar, kemudian presentasi nilai produknya, hingga tahap negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, insight nanti yang akan didapatkan itu ada di efisiensi. Di sini diukur dari seberapa baik tim internal itu mengubah interaksi menjadi sebuah konversi. Kemudian yang kedua ada proses internal atau di balik layar. Nah, proses internal ini berperan sebagai mesin pendukung di balik layar atau di back office-nya. Jadi aktivitas ini dilakukan tanpa kehadiran pelanggan, tapi dampaknya itu sangat menentukan kualitas interaksi di lapangan. Aktivitas utamanya itu mencakup perencanaan kunjungan yang strategis, kemudian pelatihan tim sales agar tetap kompetitif, kemudian manajemen wilayah itu memastikan distribusi sumber dayanya tetap merata dan optimal. Nah, insight yang dapat diperoleh oleh perusahaan itu tanpa proses internal yang kuat, interaksi pelanggan akan menjadi tidak terorganisir dan tidak efisien. Next, Mas Andi. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi masalah itu berdasarkan ada 4 legs, itu 4 kekurangan utama yang biasanya menghambat proses manualnya. Nah, ini yang pertama itu ada lack of knowledge atau kurangnya data dan info. Masalah pertama ini menjadi kurangnya pengetahuan dalam operasional manual, itu data seringkali tersebar atau tidak tercatat dengan baik di internal perusahaan, sehingga para manajer itu sulit mengambil keputusan berbasis data yang akurat. Jadi teknologi ini harapannya bisa hadir untuk memastikan informasi mengalir secara real time. Kemudian yang kedua itu ada lack of speed atau prosesnya masih lambat. Jadi masalah kecepatan ini proses manual identik dengan birokrasi dan langkah-langkah yang berulang atau redundan. Jadi yang membuat operasional itu menjadi lebih lambat. Nah, transformasi digital ini bertujuan dan diharapkan juga untuk mengeliminasi hambatan waktu tersebut agar prosesnya menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga itu ada lack of reach atau tidak bisa menjangkau ke pelanggan. Jadi yang ketiga ini keterbatasan jangkauan. Jadi tanpa platform digital, kemampuan sebuah perusahaan untuk berinteraksi dan melayani pelanggan itu sangat terbatas oleh jarak dan juga waktu. Jadi digitalisasi ini bisa diharapkan untuk memecahkan batasan fisik sehingga operasional itu bisa menjangkau pelanggan di mana saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang terakhir itu ada lack of value. Nah, untuk yang terakhir ini berkaitan dengan kurangnya nilai atau relevansi. Jadi seringkali dalam proses manual, sebuah perusahaan itu memberikan layanan yang bersifat satu untuk semua, jadi tanpa personalisasi di masing-masing. Sedangkan untuk nilai lebih atau value yang tercipta saat perusahaan bisa memberikan sesuatu yang personal dan relevan bagi setiap pelanggan itu dapat membantu eh, setiap pelanggan itu bisa dengan bantuan analisis dari data-data digital. Seperti itu. Jadi proses operasional itu jika masih mengalami satu dari 4 hambatan ini, disitulah bisa diinkludkan untuk intervensi teknologi yang diperlukan oleh masing-masing perusahaan agar efisiensi dan efektivitas yang dibahas di slide sebelumnya itu bisa tercapai. Next. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, presentasi saya akan lanjutkan. Merujuk pada penjelasan rekan saya sebelumnya, the four legs dapat diatasi dengan 6 jalur transformasi digital yang terdiri dari substitut, yang berarti bahwa teknologi dapat menggantikan peran manusia secara sepenuhnya. Contohnya order online otomatis. Untuk yang kedua, suplemen bertujuan untuk
melengkapi di mana dengan menambah saluran baru untuk melakukan interaksi. Yang ketiga, service, yaitu dengan memberikan layanan digital kepada mitra atau klien. Yang keempat, simplify, yaitu dengan menyederhanakan suatu proses sehingga menjadi lebih mudah. Yang kelima, support, bertujuan untuk mendukung para sales agar lebih dalam melakukan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu dengan cara share dengan membagikan pengetahuan antar tim. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa klasifikasi perusahaan dan terkait studi kasusnya. Digital sales terbagi menjadi beberapa pendekatan utama, yaitu yang satu, digital sales transformation, di mana paling sukses dan bekerja tinggi memiliki strategi digital yang jelas, KPI kuat, dan dukungan organisasi. Digitalisasi dilakukan secara terarah dan bernilai. Yang kedua, digital sales transformation, di mana paling tidak sukses, tidak punya arah, strategi, dan KPI yang jelas, serta lemah dalam pengelolaan transformasi digital. Yang ketiga, digital sales menggunakan teknologi digital untuk mendukung sales dalam menciptakan solusi yang disesuaikan dan bernilai tinggi, terutama di bisnis to bisnis. Fokusnya pada hubungan, konsultasi, dan nilai pelanggan. Dan yang terakhir, digital sales, yaitu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan atau mengurangi peran sales, terutama di bisnis to customer, dengan fokus pada efisiensi, kecepatan, dan otomatisasi. Next. Sehingga berdasarkan klasifikasi digital sales sebelumnya, action plan next, Kak. Selanjutnya model interview yang pertama yaitu implementasi manajerial. Yang pertama, peletakan proses penjualan. Yang kedua, analisis plan atau masalah. Yang ketiga, pilih jalur 6S yang sesuai. Dan yang keempat, ketetapan KPI. Next. Sehingga berdasarkan klasifikasi digital sales sebelumnya, action plan yang dilakukan perusahaan harus disesuaikan dengan kondisinya. Jika perusahaan masih dalam digital sales, maka langkah utama adalah menetapkan strategi digital dan KPI jelas, serta memulai digitalisasi dalam proses dasar. Untuk perusahaan yang ingin menjadi digital sales, fokusnya adalah integrasi sistem, pemanfaatan data, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan agar digital memberi nilai bisnis. Pada digital sales, action plan difokuskan pada penguatan peran sales melalui tools digital, pelatihan, dan kolaborasi tim. Sedangkan pada digital sales, perusahaan perlu mengotomatisasi dan menyederhanakan proses penjualan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Gunakan kerangka kerja perspektif untuk mengarahkan strategi. Yang pertama yaitu pemetaan proses, mulai dengan memetakan seluruh proses penjualan secara rinci. Yang kedua yaitu analisis matriks untuk mengurangi kerumitan, grafik sederhana yang membagikan seberapa penting sebuah proses. Fokus utamanya dapat dengan memprioritaskan proses yang sangat penting, namun saat kinerja buruk. Yang ketiga, identifikasi masalah dan solusi. Dalam proses tersebut kurang tepat karena jalur yang dipilih tidak sesuai. Atau yang keempat, analisis biaya manfaat dibandingkan estimasi investasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, tentukan aksi KPI, tetapan tindakan spesifik dan indikator kinerja.
Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Axel. Oke, selanjutnya untuk terkait dengan Digital Transformation of Sales Guidelines for Managers. Jadi di sini kita bisa melihat ada tabel 6. Di situ adalah salah satu dokumen yang bisa digunakan oleh manajer dalam menetapkan rencana transformasi digital. Jadi yang pertama adalah manajer harus menetapkan map sales processes atau pemetaan proses, dimulai dari proses-proses mana saja di dalam sales tersebut yang harus dilakukan proses transformasi digital. Kemudian yang kedua membuat analisis matriks penting kinerja atau importance performance matrix. Jadi di setiap proses-proses dari sales tersebut kita lihat terlebih dahulu untuk limits to effectiveness atau efisiensinya itu seperti apa, apakah di proses-proses tersebut itu lack of reach, lack of knowledge, lack of perceived value, ataupun lack of speed. Kemudian dari situ setelah kita ketahui di proses tersebut lack of something, kemudian kita tetapkan dulu key pathways-nya itu akan dipilih yang mana di antara 6S key pathways yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, apakah itu dibutuhkan support, share, service, atau suplemen, atau 6S yang lainnya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan required investment-nya, apakah dibutuhkan investasi dalam jumlah uang yang cukup besar, medium, atau yang kecil. Dan dari situ juga kita bisa menentukan untuk gains-nya itu akan seperti apa, apakah dari investasi yang telah kita lakukan tadi akan bisa menghasilkan effectiveness yang menengah, tinggi, ataupun yang kecil. Dan selanjutnya kita juga bisa menentukan prioritas-prioritas dari proses tersebut mana saja yang harus kita prioritaskan untuk dilakukan transformasi digital. Setelah kita menentukan prioritas, barulah kita menentukan key action dari masing-masing prosesnya, apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung transformasi digital dari masing-masing proses penjualan tersebut, dan ditentukanlah KPI atau Key Performance Indikatornya. Lanjut. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan benchmarking atau perbandingan dengan klaster-klaster industri sejenis dari perusahaan kita, supaya kita bisa menentukan perusahaan kita itu lebih mirip dengan tipe leaders, laggards, enablers, ataupun replacer. Kemudian dari perbandingan tersebut bisa kita gunakan untuk memahami kekuatan apa yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan kita dan kelemahan apa yang harus diperbaiki sesuai dengan profil segmen tersebut. Lanjut. Oke, untuk step berikutnya kita juga bisa menggunakan contoh nyata sebagai inspirasi. Jadi manajer harus bisa meniru dan mengadaptasi contoh-contoh kasus nyata yang ada di perusahaan-perusahaan industri sejenis. Yang pertama, kita harus bisa memilih contoh yang paling relevan dengan industri perusahaan kita ataupun masalah dari masing-masing perusahaan lain yang masih seindustri dengan perusahaan kita. Yang kedua adalah menyesuaikan taktik contoh perusahaan yang sukses tersebut agar cocok dengan konteks unik perusahaan kita. Selanjutnya. Oke, ini ada salah satu contoh untuk digital transformation, terutama di sales. Jadi tadi sudah disebutkan oleh teman saya, untuk ini digital transformation ini kita menggunakan the 6S pathways. Jadi S yang pertama adalah substitute atau menggantikan. Tujuannya adalah untuk menggantikan interaksi antara manusia dengan teknologi secara efisien. Contoh kasusnya di sini adalah di perusahaan Allianz, yaitu perusahaan tersebut meluncurkan produk asuransi Allianz One di Italia, dan ini adalah suatu sistem berbasis web yang memungkinkan pelanggan untuk bisa mengkonfigurasikan polis asuransi mereka sendiri secara modular. Jadi tidak perlu lagi mereka untuk menemui agen asuransi untuk menghitung dan juga membuat penawaran secara manual, karena dengan sistem Allianz One tersebut secara algoritma itu sudah bisa menggantikan peran agen penjualan asuransi tersebut dalam membuat penawaran standar, sehingga proses menjadi sangat cepat dan juga lebih murah. Untuk contoh umumnya yaitu di portal e-commerce B2B atau business to business, biasanya pelanggan bisa melakukan pemesanan ulang atau reorder secara otomatis tanpa perlu menelpon tenaga penjualan.
Untuk split waste yang kedua terkait dengan suplemen atau melengkapi, tujuannya adalah untuk menambah saluran komunikasi yang baru tanpa menghilangkan saluran komunikasi yang lama. Sebagai contoh adalah penggunaan video conference yang memungkinkan pelanggan untuk bisa hadir secara fisik melalui Skype, Zoom, ataupun Teams untuk melakukan pertemuan pendahuluan ataupun follow up tanpa mereka harus terbang jauh ke lokasi penjualan tersebut. Jadi transformasinya di sini adalah dengan cara memperluas jangkauan atau reach dari tenaga penjualan ke daerah-daerah yang terpencil tanpa meningkatkan biaya perjalanan secara drastis. Untuk S yang ketiga yaitu service atau melayani, tujuannya adalah untuk memberikan layanan digital yang bernilai tambah kepada pelanggan. Dan contoh kasusnya di sini adalah di suatu perusahaan yang bernama Hilti, yaitu produsen peralatan konstruksi yang dia tidak hanya menjual board ataupun palu, tetapi juga menyediakan jasa layanan digital yang bernama OnTrack. Transformasinya di sini adalah dengan OnTrack ini merupakan salah satu perangkat lunak manajemen aset berbasis cloud di mana kontraktor atau pelanggan mereka itu bisa menggunakan barcode pada alat tersebut untuk melacak lokasi dan juga status pemeliharaan alat tersebut melewat HP dan juga membuat pelanggan bisa meningkatkan loyalitas dari pelanggan kepada perusahaan Hilti ini. Lanjut. Untuk S yang keempat, yaitu simplify atau menyederhanakan, tujuannya adalah untuk mengurangi kerumitan dalam proses pembelian ataupun penjualan. Contohnya yaitu untuk konfigurator produk online. Jadi banyak sekali perusahaan, baik mobil ataupun mesin-mesin industri yang dia menyediakan alat di web mereka, di mana pelanggan itu bisa memilih warna, spesifikasi, ataupun fitur-fitur yang mereka inginkan. Jadi transformasinya di sini adalah sebelumnya pelanggan itu hanya harus berdiskusi panjang terlebih dahulu dengan sales untuk mengetahui opsi-opsi apa saja yang tersedia, tetapi sekarang mereka tidak perlu berdiskusi lagi dengan sales karena sudah ada software yang menyederhanakan proses tersebut dan sales hanya perlu memproses hasil akhirnya saja. Untuk S yang kelima, yaitu support atau mendukung, tujuannya adalah untuk memberdayakan tenaga penjualan agar bekerja lebih efektif. Contohnya yaitu di aplikasi penjualan tablet atau mobile sales apps. Di sini tenaga penjualan mereka sudah dilengkapi dengan iPad atau tablet untuk terhubung ke CRM atau Customer Relationship Management perusahaan mereka. Jadi transformasinya di sini dulu mereka itu pada saat bertemu dengan klien tidak bisa mencek stok secara langsung atau real time. Dan untuk mengatasi lack of speed ini, oleh karena itu sekarang ini mereka sudah memiliki iPad yang terhubung ke dalam CRM perusahaan mereka sehingga mereka bisa melihat untuk current stock itu seperti apa kondisinya. Yang keenam, share atau berbagi tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan kolektif tim. Contohnya yaitu di platform kolaborasi internal. Mereka menggunakan alat seperti Salesforce Chatter, Yammer, ataupun Slack khusus untuk tim sales. Jadi transformasinya di sini adalah seorang sales junior yang menghadapi masalah yang sulit dari klien atau pertanyaan yang sulit dari klien, mereka bisa memposting pertanyaan tersebut di grup yang di mana di sana ada tim sales senior dari kota lain, sehingga tim sales senior dari kota lain tersebut bisa memberikan solusi kepada tim sales junior tersebut, dan ini mendigitalisasikan bahwa untuk pengetahuan yang dimiliki oleh si sales senior itu nantinya sudah bisa diturunkan kepada sales junior. Lanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Ya, silakan yang mau berkomentar, bertanya boleh. Ini sudah sangat detail presentasinya dan juga eh, gambar-gambarnya, figurnya tadi juga sudah ditampilkan ya. Yuk, silakan yang mau berkomentar, bertanya boleh juga silakan.
Ya, ini ya, ini inti dari artikel ini ada di gambar figur satu ya. Gambar figur satu ini sudah menjelaskan semua ringkasan dari artikel ini. Ini membahas tentang what, eh, apa yang dilakukan, apa yang menjadi fokus dari transformasi digital, kemudian why, mengapa kita melakukan transformasi digital, tujuannya untuk apa. Terus kemudian ini ada beberapa apa istilahnya ya, jalur ya, ada jalur untuk melakukan transformasi digital ya. Apakah itu untuk menyederhanakan, untuk mendukung atau support, ataukah untuk simplify? Nah, ini ada beberapa, ada 6 ya, seperti itu. Ya, silakan ada yang mau bertanya, berkomentar. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada ya sudah ya, jangan dipaksakan ya. Oke. Eh, Saudara semuanya, ini kita pertemuan keberapa? Ke-6 ya, pertemuan ke-6 ya. Oke. Pertemuan ketujuh ini saya akan coba dengan menggunakan asinkron ya. Saya akan coba dengan menggunakan asinkron. Nanti akan saya upload video di mana di Google Classroom. Terus kemudian saya minta saudara untuk melakukan analytics ya. Nah, sekaligus nanti saudara biar bisa merasakan bagaimana sih rasanya kuliah di luar negeri, misalnya seperti itu ya. Karena nanti yang saya upload ini videonya adalah video dari kuliahnya eh, dosen di luar negeri ya. Saya carikan yang dari tempat saya kuliah dulu, kemudian saudara nanti akan menganalisis ya. Agar seolah saudara merasakan bagaimana sih rasanya kuliah di luar negeri, eh, bahasa Inggrisnya bikin pusing apa enggak, berapa persen yang bisa ditangkap gitu loh ya. Kalau apa, uh, kuliah mendengarkan orang kuliah menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian ngomongnya cepat apa enggak, ya. Masih bisa nangkap apa enggak, masih bisa menulis apa enggak, itu kerasa banget nanti ya. Nanti akan saya upload di Google Classroom. Terus kemudian nanti saya akan minta saudara untuk membuat analytics ya, semacam ringkasan gitu. Terus kemudian ada komentar kritisnya, nggak panjang-panjang, paling-paling cuma 1 halaman atau 1.000 kata, itu seperti itu. Oke. Ini saya coba dengan Google Classroom dan sekaligus agar saudara merasakan ya pemanasan lah. Siapa tahu nanti saudara ada kesempatan kuliah ke luar negeri ya, atau ditugaskan ke luar negeri ya, seperti itu. Ah, Kemudian ujiannya nanti seperti di mata kuliah sebelumnya, ujiannya take home. Saya minta saudara untuk membuat artikel dan nanti artikelnya diupload di Google Classroom juga, sehingga saudara tidak perlu ujian datang ke kampus ya. Terus kemudian nanti kalau saudara misalkan ingin lulus cepat dalam arti saudara ingin publikasi sebelum tesisnya selesai, kan saudara harus wajib publikasi ya. Saudara harus wajib publikasi. Saudara artikel yang saudara gunakan untuk tugas ini bisa di-upgrade, bisa di-rewrite, ditulis ulang agar menjadi artikel dan dipublikasikan di jurnal atau conference bisa, sehingga tanpa saudara harus menunggu menunggu apa? Menunggu tesisnya selesai. Itu bisa ya. Oke. Eh, Bisa ditangkap ya saudara ya. Saudara harus publikasi ya. Nanti kalau salah satu syarat lulusannya harus publikasi, dan artikel untuk mata kuliah ini bisa digunakan untuk publikasi. Kalau saudara uh, menulis ulang di write agar sesuai dengan standar jurnal atau standar conference, kemudian saudara nanti bisa langsung mengklaim sebagai publikasi, dapat nilai gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan boleh? Izin Pak. Untuk izin Ya, Pak, ya silakan. untuk topik Eh, UASnya itu apa aja Pak? Ada Puasnya nanti, puasnya, satu aja? Oh, UASnya nanti take home. Saudara dulu waktu manajemen operasi bersama saya. jangan operasi. Dengan budaya strategi kita. Pak sama Pak. Strategi, aduh, sampai Gimana? lupa. Manajemen strategi bersama saya ya. Manajemen Ya, strategi. strategi Pak. Ya, ya, Pak. strategi ya. Itu kurang lebih sama seperti itu. Kurang lebih sama seperti itu ya. Seperti itu. Jadi membuat paper kemudian di satu topik yang kekinian dalam bidang manajemen operasi, terus kemudian nanti diupload ya. Nah, itu formatnya adalah format-format artikel, format-format menulis ilmiah. Karena salah satu tujuan dari S2 itu berbeda dengan S1. Kalau tujuan S2 itu salah satunya adalah melakukan sintesis pengetahuan. Kalau S3 itu sudah creating
knowledge. Kalau S2 itu baru sintesis pengetahuan. Knowledge synthesis, kalau S3 itu knowledge creation ya seperti itu. Kalau S1 itu baru baru knowledge absorption ya, penyerapan ilmu pengetahuan. Jadi kayak minum air dulu sebanyak-banyaknya untuk S1. Jadi lebih banyak satu arah komunikasinya. Kalau S2 itu uh, dua arah ya. Kalau S3 itu malah lebih satu arah tapi mahasiswa S3-nya yang lebih aktif itu seperti itu. Nah, jadi nanti uh, saudara akan membuat artikel dan di sini apa istilahnya menuntut kemandirian saudara ya, kemudian saudara inisiatif saudara untuk mencari bahan untuk istilahnya mendigest apa yang sudah dipelajari di mata kuliah ini untuk disampaikan dalam paper gitu ya, seperti itu. Ini ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Siapa tadi? Ada yang menanyakan? Kayaknya lebih dari satu tadi yang mau bertanya. Ya, izin Pak, Ya, yang masalah publikasi tadi Pak, berarti ah, untuk mata kuliah publikasinya yang dapat nilai berarti nanti ya Pak, bisa ya diklik betul. kalau di-upload ya berarti ya Pak. Ya, ya, betul, betul. Jadi, kalau untuk mata kuliah saya ini yang sekarang itu tidak ada publikasi, khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir saja. Tapi kalau nanti saudara pada waktu mau lulus itu kan harus publikasi. Publikasinya tidak harus dari tesis, boleh dari mata kuliah yang pernah saudara apa saudara ikuti. Nah, yang menjadi masalah itu gini, eh, seringkali mahasiswa itu belum punya bahan untuk publikasi. Seperti itu. Sementara tesisnya itu juga masih OTW, jadi dilema, eh, mau publikasi belum bisa, tesisnya masih OTW gitu kan. Nah, ini salah satu cara untuk mencuri start gitu ya, seperti itu. Oke, bisa ditangkap ya, saudara. Ini teman-teman saudara kemarin yang saudara baru semester berapa nih? Semester satu ya? Satu. Ya, semester. Kemarin di yang angkatan sebelumnya itu ada yang baru semester 2 juga sudah publikasi ikut conference ke Thailand ya. Ikut conference Thailand datang ke sana kemudian bisa diklaim sebagai publikasi nanti untuk apa? Untuk kelulusan ya. Wah Pak, nanti kalau publikasinya hanya ecek-ecek gimana Pak? Saudara boleh publikasi lagi yang lebih bagus juga boleh. Kalau kalau saudara pengen nilai yang lebih bagus juga boleh ya. Seperti itu. Tapi kalau yang pertama adalah untuk tujuannya menggugurkan kewajiban dulu, untuk antisipasi kalau saudara pengen lulus cepat gitu loh ya. Menggugurkan kewajiban sederhana dulu nggak apa-apa. Tapi kalau pengen nilai yang lebih bagus, nanti juga publikasi lagi nggak apa-apa. Publikasi lebih dari satu kali boleh kalau ya. Boleh nggak ada larangan malah lebih baik ya. Seperti itu. Oke, saudara, ada yang mau tanya lagi boleh? Uh, Info sejenak, sekitar bulan Agustus, kalau mau ada yang ikut, kita mau ke Thailand, ada konferensi Thailand. Nanti akan banyak dari mahasiswa MA yang ikut ke sana. Kalau saudara berminat, saudara boleh ikut ya. Ya, seperti itu. Tanggalnya belum tahu. Tanggalnya belum tahu. Masih di arrange tanggalnya. Maksudnya siapkan uang sakunya ya. Siapkan uang saku dan ke Thailand. Ya masih sama-sama Asia lah ya, nggak banyak perbedaan. Makanya juga masih makan nasi. Tapi lebihnya, kalau saya pribadi sih lebih nyaman di Malaysia ya karena banyak Muslimnya. Kalau di Thailand menu makanannya juga saya kurang kurang cocok lah ya. Gitu. Oke, saudara, ada yang mau tanya lagi boleh? Terakhir Pak, eh, Ya. publikasi tadi Pak, karena kan untuk sampai sekarang belum ini ya Pak, belum ada dikasih admin untuk yang fixnya. Maksud saya itu publikasi itu untuk SKS yang publikasi aja atau tugas akhir Pak? Gini, tugas akhir itu ada sendiri, kemudian publikasi itu ada sendiri. Jadi itu dua hal yang berbeda. Baik, Pak. Gitu, dua hal yang berbeda. Terus kemudian gini, saudara, publikasi itu boleh dilakukan sebelum tugas akhirnya selesai. Gitu. Jadi saudara boleh melakukan publikasi meskipun tugas akhirnya belum selesai agar saudara bisa menghemat waktu. Kemudian saudara mengklaimnya nanti setelah mengklaim nilai dari publikasi setelah saudara masuk semester 4 gitu. Itu seperti itu saudara.
Ya baik Pak. Soalnya kalau di waktu S1 kemarin publikasi itu tugas ini kan Pak, tugas akhir atau Nah, skripsinya itu yang dipublikasinya itu yang dihitung tugas akhir. Nah, saya menangkapnya tadi pertama seperti itu. gitu Berarti ya. ada dua ini ya Pak, satu publikasi, satu lagi tugas akhir ya Pak, tesis ya Pak. Ya, gini ya, ada satu publikasi dan satu tugas akhir, betul. Kemudian untuk publikasinya itu boleh, itu untuk publikasinya tidak harus berasal dari tesis itu. Kalau di MM itu lebih fleksibel ya. Jadi saudara, karena gini, selama menempuh mata kuliah di MM, saudara kan menciptakan banyak hal ya. Ada mungkin tugas akhir, kemudian melakukan apa studi kasus, melakukan kunjungan perusahaan. Kunjungan perusahaan itu pun saudara boleh menulisnya menjadi paper ilmiah ya. Lupakan kunjungan perusahaan cuma satu. Nanti kayak catatan pribadi, catatan perjalanan nggak apa-apa, boleh. Menurut saya itu juga publikasi cuma satu perusahaan banyak kok ya. Maksudnya publikasi saya yang hanya satu perusahaan itu banyak. Dan itu, wah kalau gitu ecek-ecek Pak. Enggak ecek-ecek. Skopusku satu kok ecek-ecek. Wah itu berarti subjektif Pak. Kan sampelnya harus banyak. Wah itu metode penelitian itu nggak harus pakai sampel banyak. Metode penelitian itu banyak di dunia ini. Satu perusahaan pun juga boleh. Wah, itu berarti sampelnya nggak mencukupi, Pak. Bukan sampel namanya subjek. Kalau dalam kualitatif itu nggak ada kata-kata sampel, nggak ada kata-kata variabel. Di disertasi saya S3 itu satu pun tidak menyebut variabel. S3 itu yang saya ikuti, aliran saya S3 saya itu adalah kualitatif. Kualitatif itu nggak ada menguji hipotesis, nggak ada variabel, nggak ada signifikansi, nggak ada Cronbach alpha. Tujuan dari kalau yang kualitatif, yang hanya satu perusahaan itu adalah membuat variabel lebih canggih daripada yang menguji variabel A berpengaruh terhadap B. Tapi kemudian waktu datanya, mengapa berpengaruh? Karena signifikasinya 0,0000. Itu nggak ada gunanya itu. Nah, kemudian harus dijelaskan bukan seperti itu alasannya. Alasan yang logika apa selain statistik? Alasannya karena begini Pak, variabel ini berpengaruh bla bla bla. Itu dari mana asalnya alasannya itu? Dari lapangan atau dari otakmu sendiri? Pasti dari otakmu sendiri. Nah, kamu kok menjawab seperti itu? Itu kan bukan data empiris, bukan data dari lapangan. Berarti kamu ahli nujum. Berarti ilmunya itu ilmu bukan dari lapangan gitu kan. Itu seperti itu ya. Nah, ya itu saya bukan aliran yang pakai variabel-variabel itu bukan ya. Sudah itu. Apalagi kalau S2 nanti apa bedanya dengan S1? Ini variabelnya, variabel pokoknya kayaknya di dunia itu hanya penelitian itu hanya menguji variabel dan signifikansi A berpengaruh terhadap B. Coba di dunia ini tuh apa? Coba saudara lihat itu di perpustakaan di seluruh Indonesia itu pasti menguji variabel signifikansi A terhadap B, A terhadap B. Waktu ditanya mengapa signifikan? Karena 0,0000 seolah-olah itu angka ajaib gitu kan. Padahal mereka nggak pernah berkunjung ke lapangan, sehingga karya tulis itu seperti karya sastra, nggak ada gunanya. Itu yang disebut dengan pseudoscience. Pseudoscience itu apa? Pseudoscience, pseudo itu maya itu tidak sungguhan, itu pura-pura. Itu pseudoscience berarti adalah ilmu yang pura-pura science, ilmu yang tidak sesungguhnya, ilmu yang maya, yang kelihatan canggih tapi tidak bermanfaat. Ya. Itulah makanya seringkali yang namanya universitas itu disebut dengan ivory tower. Ivory tower itu adalah menara gading, kelihatan canggih tapi tidak memberikan manfaat. Itu seperti itu ya. Apalagi kalau saudara nanti S2, S3. S2 apa bedanya dengan S1? Variabelnya lebih banyak. S3 apa? Variabelnya lebih banyak lagi. Itu dengan kata tidak lain hanyalah skripsi versi tebal. S2 lebih tebal daripada S1, S3 lebih tebal lagi daripada S1. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Sama-sama menguji pengaruh, sama-sama variabel A berpengaruh terhadap B. Hanya variabelnya lebih banyak ya. Itu seperti itu ya. Itu nanti kalau saudara ini ya. Itu nanti kalau sudah diajari tentang apa filosofi pencarian kebenaran, filosofi tentang cara pencarian keilmuan itu ada kalau sudah ambil S3 ya. Dan itu tidak bisa dipelajari, hanya bisa direnungkan, kontemplasi ya. Makanya waktu S3 itu lebih banyak diam dan berpikir. Makanya orang S3 kalau di luar negeri itu lebih banyak mengalami loneliness. Loneliness, kesepian, kesendirian. Mengapa? Tugas dari S3 itu adalah berpikir, bukan menghafalkan. Berpikir mencapai pengetahuan, menciptakan pengetahuan, bukan menghafalkan. Itu seperti itu, saudara. Ya kayak siapa misalkan ya Aristoteles, Pythagoras, ya, kayak gitu ya. Kok bisa menciptakan banyak apa rumus-rumus yang ini canggih itu kan seperti itu ya.
Oke, ini apa tambahan ya saudara ya. Siapa tahu saudara ambil S3 ya, ambil S3. Dan mindsetnya berbeda kalau S3 itu ya. Oke, saudara, saya kira cukup gitu, saudara. Mohon maaf setelah segala kekurangan dan kekhilafan. Ada yang mau tanya lagi terakhir? Kalau nggak ada, sudah cukup ya. Bila ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak. saya ya, ya, oke.